pagi Pak. Ya, perkenalkan saya Dr. Sofian yang berjaga pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin mengidentifikasi dulu ya Pak. Nama Bapak siapa Pak? Nama saya Rehan, Rehan. Umurnya? 28 tahun, Oke, 28 tahun. Alamatnya di mana? di Kelapa Dua nih. Di Kelapa 2 ya. Oke, baik Pak. Kali ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik sistem gastrointestinal. Pemeriksaan ini meliputi memeriksa mulut dan bagian perut. Kemungkinan nanti saya akan melihat, lalu saya akan memegang dan saya akan mendengarkan suaranya dengan stetoskop. Mungkin ada sedikit tidak nyaman, tapi ini penting untuk pemeriksaan Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia ya. Oke, baik. Lalu setelah ini saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu. Di sini ada spatometr, ada lampu, ada stetoskop dan hand sanitizer. Setelah ini saya akan melakukan cuci tangan menurut 7 langkah WHO. Oke, lalu pertama-tama saya akan melakukan inspeksi di bagian bibir. Bapak boleh dibuka dulu maskernya. Oke, pertama-tama saya melihat di daerah bibir, dilihat apakah ada luka, apakah ada pembengkakan atau perubahan warna. Setelah saya lihat dalam batas normal ya Pak. Pertama-tama saya meminta pasien untuk terlentang lalu membuka area abdomen dari proses siboideus sampai simfisis pubis. Bapak izin ya Pak, dibuka bajunya. Oke, setelah itu saya akan memperhatikan bagian abdomen, apakah ada luka, ada sikatri, atau ada stretch mark, atau ada kelainan. Setelah saya lihat dalam batas normal, setelah itu saya akan melihat kontur pasien kurus abdomennya atau perutnya. Setelah itu saya akan melakukan pengamatan peristaltik abdomen dan pulsasi aorta. Setelah saya lihat gerakan peristaltik tidak terlihat. Setelah itu saya akan melakukan auskultasi di daerah 9 regio abdomen. Baik, setelah saya melakukan auskultasi, bising osus terdengar normal, dalam batas normal, tidak ada suara patologis seperti metallic sound, fluid arterial, dan venous hum. Lalu setelah itu saya akan melakukan perkusi pada seluruh kuadran abdomen. Setelah saya melakukan perkusi dalam batas normal, terdengar suara timpani dan ada sebagian suara pekak di bagian hepar. Lalu setelah ini saya akan melakukan perkusi secara khusus untuk menilai pembesaran hepar. Oke, setelah saya perkusi tidak ada perbesaran hepar ya. Baik, setelah ini saya akan melakukan palpasi superficial untuk menilai nyeri tekan dan nyeri lepas. Nyeri nggak Pak? Enggak. Nyeri nggak Pak? Enggak. Nyeri nggak Pak? Enggak. Nyeri nggak Pak? Nyeri nggak Pak? Nyeri nggak Pak? Nyeri nggak Pak? Enggak. Nyeri nggak Pak? Enggak. Nyeri nggak Pak? Enggak. Oke. Hasilnya pasien tidak merasa nyeri.
Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan palpasi yang profundus sambil melihat wajah pasien. Sakit nggak Pak? Enggak. 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 Baik, setelah saya melakukan pemeriksaan tidak ada nyeri tekan, saya akan melakukan pemeriksaan shifting dullness. Pertama-tama saya akan melakukan perkusi mulai dari medial ke lateral di daerah umbilikus untuk menentukan suara timpani kepekal. Baik, setelah itu pasien diminta miring. Oke. Lalu diperkusi kembali. Diperkusi kembali. Jika ada perubahan suara berarti shifting dullness positif. Baik, setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan undulasi. Pasien diminta tangannya berada di tengah-tengah perut. Lalu saya akan menggetarkan dari bagian kiri kanan perut. Kalau getarannya sampai ke tangan yang sebelahnya berarti undulasi positif. Setelah saya melakukan tidak ada getaran yang nyampe ke tangan sebelahnya berarti undulasi negatif. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan HEPAR, yaitu pertama-tama pasien diminta untuk menegukkan tungkai. Pak, maaf Pak, kakinya ditekuk dulu ya Pak. Setelah itu saya akan melakukan palpasi menggunakan palmar kanan, dimulai dari hipokondrium kanan sampai arcus costae kanan. Oke, untuk lobus kanan HEPAR tidak ada pembesaran. Lalu setelah itu saya akan memeriksa lobus HEPAR kiri, dimulai dari epigastrium sampai arcus costae kiri. Baik, setelah saya melakukan palpasi dalam batas normal tidak ada pembesaran HEPAR, saya akan melakukan pemeriksaan yen. Pertama-tama saya akan melakukan palpasi mulai dari sias kanan melewati umbilikus menuju arcus costae kiri. Baik, setelah saya melakukan palpasi dalam batas normal tidak ada pembengkakan. Setelah itu saya akan melakukan palpasi titik MC Bernay, yaitu saya menekan 1/3 lateral dari garis imaginer yang menghubungkan sias kanan dengan umbilikus di perut kuadran kanan bawah. Lalu saya akan menentukan nyeri tekan dan nyeri lepas. Sakit nggak Pak? Enggak. Sakit nggak Pak? Enggak. Sakit nggak Pak? Enggak. Enggak. Baik, tidak dapat nyeri tekan dan nyeri lepas. Pada pemeriksaan hernia, pertama-tama pasien dalam posisi berdiri dan pemeriksa duduk di depan pasien dengan nyaman. Bebaskan daerah inguinal dan genital untuk pemeriksaan. Perhatikan apakah ada benjolan atau keadaan asimetris di kedua area inguinal. Untuk pemeriksaan hernia inguinal kanan, gunakan ujung jari telunjuk kanan untuk mencari batas bawah sulcus scrotalis. Kemudian telunjuk didorong ke atas menuju canis inguinalis. Telusuri chorda spermaticus sampai ke ligamentum inguinal. Setelah itu, temukan cincin inguinal eksterna tepat di atas dan lateral dari tubercle pubis. Palpasi cincin inguinal eksterna dan dasarnya. Minta pasien untuk mengadaan atau melakukan Valsalva manuver. Cari apakah terdapat benjolan di atas ligamentum inguinal sekitar tubercle pubis. Minta pasien untuk kembali mengedan, cari apakah terdapat benjolan di canalis inguinalis dan dorong benjolan menggunakan ujung jari telunjuk. Untuk pemeriksaan hernia inguinalis kiri, lakukan dengan cara yang sama menggunakan ujung jari telunjuk kiri.
Lakukan palpasi untuk menyelidiki hernia femoralis dengan cara meletakkan jari tibia anterior dari kanal femoralis. Minta pasien untuk mengendal, perhatikan apakah terdapat pembengkakan atau nyeri. Jika pada pemeriksaan tampak massa pada skrotum, minta pasien untuk berbaring. Lakukan penilaian apakah massa menghilang bila pasien berbaring. Jika massa tetap ada saat pasien berbaring, lakukan palpasi pada massa dan dengarkan menggunakan stetoskop apakah terdapat bising usus pada massa. Lalu interpretasi hasil pemeriksaan. Baik Pak, terima kasih telah mau diperiksa. Setelah saya periksa, Bapak dalam batas normal, tidak ada kelainan dalam bagian rongga mulut, abdomen, dan genital. Semua dalam batas normal. Terima kasih ya Pak telah berobat di klinik kami. Aduh.